星辰，半途而废。那仙骨擂台光门已现，此裂缝亦可通。教主所获其余小辈斩杀皇为第一。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Yes, Abang Syahau. Gila ya di part minggu lalu ya guys. Itu sebenarnya episode spesial, makanya durasinya itu panjang banget, hampir 30 menit. Itu adalah episode spesial Abang Syahau kita juara dari kompetisi alam abadi, alias Lembasianku. Makasih buat kalian semua yang udah komen dukung Mimin ya. Walaupun agak letih karena Mimin harus mengedit video 30 menit, harus detail dan harus benar guys. Kalau salah dikit aja pasti jelek. Tapi semua capek dan letih itu terbalaskan dengan komen dukungan kalian. So thank you buat kalian. Dan kita bakal masuk ke part 195 Perfect World alias episode 197-nya. Dimana di part hari ini kita bakal menyaksikan Syahau masuk ke lembah abadi dan melihat ada banyak sekali peti harta karun. Tapi entah kenapa dia tuh tidak bisa mengambil satupun harta di sana guys. Dan di akhir-akhir Syahau bakal dihadang oleh 6 master dari dunia luar. Kok bisa? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Nah, jadi kemarin kan Lord kita sudah dinyatakan menang dan berhak memasuki tempat penciptaan tertinggi, mengalahkan Ning Chuan dan para jenius lainnya. Kemarin udah keren banget Lord kita bukan membungkam Ning Chuan dan si Lun Hui. Singkat cerita, Syahau pun dibawa ke sebuah tempat misterius. Dia masuk ke tanah Sianku kuno terdahulu gitu guys. Di situ dia mendengar ada bisikan, daripada putus asa selamanya, lebih baik tidak tahu apapun. Apa maksudnya itu? Dia pun membalas berteriak, siapa kau? Kenapa malah menyuruh diriku untuk putus asa? Dan manakah peluang hadiah yang dijanjikan sebagai juara pertama? Tapi tidak lama dari itu, duar, di depannya Syahau sudah ada dinding keputusasaan. Ini merupakan tembok kuno misterius yang menyampaikan pesan keputusasaan gitu guys. Tampaknya cukup mengerikan. Syahau perlahan mendekati tembok tersebut dan dia melihat seperti ada sosok kuat yang sangat luar biasa. Kekuatannya bisa menggoncangkan langit dan bumi sampai membuat Syahau itu kaget. Tapi sosok kuat itu tiba-tiba disambar petir lalu menghilang jadi abu. What? Syahau pun dibawa ke kesadaran lainnya dan dia melihat ada sosok kuat yang jauh lebih hebat lagi daripada yang tadi. Bahkan beberapa planet pun dia hancurkan hanya dengan satu kibasan tangan. Wah, ini gila kuat banget. Tapi sama aja guys. Sosok itu juga diserang oleh kekuatan misterius sampai meninggoy. Itu membuat Syahau bertanya-tanya dong, kekuatan macam apa yang bisa membuat mereka seperti itu? Tidak hanya sosok-sosok kuat manusia, ada juga para binatang buas kuno yang bisa menggerakkan badai. Pun ketika terkena serangan energi musuh misterius itu, mereka langsung jatuh dan meninggoy. Wadidaw, kekuatan apa itu? Tidak berselang lama, muncullah sosok tangan raksasa di atas langit. Syahau yang semakin penasaran, dia menyentuh dinding keputusasaan. Tapi suara misterius merespon, Syahau akan melihat bencana pemusnahan di masa depan. Dan kalau dia ingin terus melanjutkan perjalanan ini, maka Syahau harus mendapatkan warisan kuno dulu. Tapi Syahau menolak. Dia tahu dirinya sedang diuji dan ditakut-takuti guys. Dia percaya akan jalan kultivasinya yang terus maju. Dia pun meninju dinding di sana dan duar. Dinding keputusasaan pun terbuka besar guys. Mantap. Sementara itu di luar, tiba-tiba gerbang penciptaan terbuka untuk kedua kalinya. Tentu ini aneh. Harusnya kan ketika Syahau masuk, pintu itu langsung tertutup.
Dengan rasa penasaran, Zhesian pun masuk ke dalam. Melihat tidak ada respon apapun, orang lain pun ikut-ikutan masuk guys. Di luar lembah Xianku, para master kuat terus membuka retakan ruang untuk menembus ke dalam lembah Xianku. Mereka melihat ada gerbang penciptaan Xianku yang sudah terbuka, sehingga mereka tidak sabar ingin masuk ke dalam guys. Karena kalau bisa masuk ke dalam sana, bisa mengambil peluang yang luar biasa. Untung banyak nanti. Waduh, ini bencana. 那仙骨擂台光门已现，此裂缝亦可通。 Sementara di dalam lembah Xianku, orang-orang tuh mulai panik melihat retakan ruang yang semakin besar. Mereka mulai takut orang-orang luar itu mau masuk. Cao Yusheng ingin mencoba memasuki gerbang penciptaan. Daripada menunggu orang-orang luar masuk ke dalam dan menyerang mereka, ya kan? Mending masuk duluan dulu dan mendapatkan peluang harta. Itu juga membuat semua orang di sana jadi ikutan masuk ke dalam gerbang guys. Ini agak aneh ya, Mimin jadi curiga ada salah dari gerbang penciptaan Xianku ini. Singkat cerita, Shahao pun sampai ke tangga Jiutian. Di sana dia melihat ada semacam goa biru dan masuk ke dalam. Betapa kagetnya ketika Shahao masuk dan melihat ada banyak sekali peti giok. Tempat ini disebut juga sebagai istana pemakaman kuno Xianku. Setiap orang yang dimakamkan di sini memiliki energi abadi. Tapi yang anehnya adalah setiap orang yang di dalam peti itu kepalanya nggak ada guys. Waduh, kalau kalian ingat kapal hitam besar yang memiliki tungku besar di dalamnya dan dipenuhi oleh darah abadi, ditambah ada sebuah menara pagoda dengan 7 papan di sebuah meja gitu guys. Waktu itu di sana kan ada tengkorak gitu kan, kepala guys. Nah, kepala-kepala tengkorak itulah yang berasal dari sini. Wadidaw, pantesan aja. Ternyata semua ini berhubungan ya. Shahao masuk semakin dalam. Dia melihat di atas altar ada satu kotak kecil putih yang dibaluti oleh kekuatan hitam. Dia pun mengeluarkan pedang abadi dan dibaluti armornya untuk jaga-jaga guys. Dia berusaha mengambil kotak tersebut dan tuar. Benar saja, tiba-tiba muncullah suara yang mengatakan, ingin mengambil kotak ini itu tergantung apakah kau memenuhi syarat ataukah tidak. Segera energi-energi abadi dari peti memancar ke dalam formasi di sana. Formasi aktif memunculkan kuali besar dan memasukkan Shahao ke dalam kuali. Ada juga batu dunia yang siap menerjang ke arahnya Shahao. Di sini ceritanya, Shahao mau dimurnikan di dalam kuali gitu. Dia tidak takut pun segera beradu melawan batu dunia tersebut dan tuar. Batu dunia dihancurkan dengan sekali tinju guys, mantap. Belum selesai, muncullah magma api yang begitu banyak membanjiri tubuhnya Shahao. Tapi Lord kita menggunakan kekuatan Dewi Willow, memunculkan sosok pohon willow raksasa. Pohon willow begitu dahsyat bisa menahan lava magma api. Belum selesai, Shahao membentuk niat pedang yang begitu panjang dengan kekuatan Dewi Willow dan tuar. Dia gunakan untuk membelah kuali di sana sampai jadi 2 guys. Mantap. Dengan ini Shahao berhasil mendapatkan kotak putih misterius. Apa isinya kita masih tidak tahu. Karena ketika Shahao mencoba membukanya sekuat tenaga, dia gak mampu guys. Bahkan menggunakan mata pendeteksi dewanya pun tidak bisa melihat apa isinya. Sepertinya kekuatan dan rananya Shahao masih terlalu rendah atau belum memenuhi syarat. Jadi kotaknya untuk sementara disimpan dulu. Tiba-tiba peti di sana bereaksi dan memunculkan energi abadi yang menembak ke atas. Dia melihat di dalam peti-peti itu berisikan buku Tao tertinggi era kuno dan cairan abadi. Tentu dia tertarik ingin mengambilnya guys. Menggunakan kekuatan biasa tidak bisa membukanya. Bahkan diseram pun tidak tergoyahkan. Tanpa disadari, Shahao sedang dilihatin oleh Zhesian dan Tianze.
Mereka merasa lucu melihat Shihao yang terus mencoba membuka peti di sana. Tapi hasilnya enggak ada satu pun yang terbuka. Sampai pada akhirnya ada satu peti yang terbuka dan keluar. Isi dari harta peti itu malah terbang ke arahnya Cesian. Loh, kok malah ke tempatnya Cesian dia? Nah, jadi buku kuno dan benih abadi yang Cesian dapatkan memiliki jalan Taoisme yang sama dengan dia, guys. Sehingga harta ini dianggapnya cocok sama dia. Shihao sempat bingung kok mereka bisa datang ke sini ya. Cesian malah balas, harta sebanyak ini mana bisa kasih ke satu orang doang ya kan? Hehe. Tidak lama dari itu, peti kedua pun terbuka dan keluar. Dua harta di dalam terbang ke arahnya Tianzi. Loh. Shihao setengah mati mencoba membuka peti, tapi nggak ada satu pun yang terbuka. Lah, mereka tanpa ngapa-ngapain, dapat mereka, guys. Untuk pertama kalinya kita melihat Lord kita jauh lebih sial daripada orang lain ya. Lucu sekali. Hahaha. Tidak lama dari itu, Chang Gongyan dan Cao Yusheng pun datang. Yusheng memberikan informasi agar Shihao segera pergi dari sini. Cepatlah ambil peluang dan harta yang ada lalu kabur dari sini secepatnya. Karena retakan ruang penghubung kedua dunia itu sudah mau terbuka. Tapi secara tiba-tiba dua peti di sana terbuka dan memberikan Yusheng serta Chang Gongyan itu harta, guys. Hahaha. Auto kesal lah Shihao ya kan? Wait, belum selesai. Tiba-tiba muncullah puluhan praktisi lain yang senang bukan main. Karena mereka semua juga ternyata mendapatkan peluang mendapatkan harta dari peti mati ini. Shihao sampai bingung. Jelas-jelas dia masuk duluan ke sini, tapi kok satu harta pun gak dapat ya. Dia berusaha menghibur dirinya, guys, dengan mengatakan dirinya sudah mendapatkan harta sesungguhnya, yaitu kotak putih tadi. Ini namanya orang galau yang sedang mencoba menghibur diri sendiri ya, guys. Tapi ternyata mereka yang mencoba secara paksa membuka peti mati di sana itu langsung diserang dan dibakar oleh energi di dalam peti mati. Nasib untung Lord kita Shihao tadi tidak berhasil membuka satu pun ya. Kalau dia buka secara paksa, mungkin nasibnya bakal kayak mereka nih, guys. Namun ada satu orang yang berhasil membukanya tanpa terkena efek apapun, yaitu Shi Yi, guys. Wah, mantap. Tidak lama dari itu, ada harta yang terbang ke arahnya Ku Jianyun. Melihat kehadiran Ku Jianyun dan Ning Chuan, dia auto kesal dong, langsung menyerang Ku Jianyun sampai terpental jauh. Shihao mencoba mengambil harta itu, tetapi si harta malah langsung kabur. Ku Jianyun bersama Ning Chuan segera kabur ketika mendapatkan harta, guys. Tidak Lord kita biarkan, dia melemparkan satu peti yang hampir mengenai mereka. Mereka berdua masih terus kabur dari sana. Shihao terus mengejar sampai mereka berdua keluar dari gerbang penciptaan. Dia kesal banget, guys, sama mereka berdua. Tapi retakan ruang sudah mau terbuka. Buktinya di atas langit sudah ada orang-orang kuat dari Sekte Naga Iblis. Wah, mereka masuk untuk mengincar Lord kita Shihao nih, guys. Tiba-tiba formasi Xianku di sana aktif. Dan muncullah total ada 6 dewa dari berbagai sekte yang mendapatkan perintah untuk membantai Huang, alias menghabisi Lord kita Shihao. Waduh, ini bencana. Mereka semua sudah berada di ranah Dewa Langit, memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membantai Huang. Sempat-sempatnya Shihao kita masih membalas, kalian semua hanyalah sampah yang tidak pernah memasuki lembah Xianku.
dan juga tidak layak mengancam diriku. Wadidaw, kacau ini ya guys ya. Pertanyaan Mimin cuma satu sih, gimana cara Lord kita itu bisa lolos dari 6 Dewa Langit ini? Dewa Langit itu ranai guys, kalian bisa cek di bagian deskripsi seberapa tinggi karena mereka. Yang pasti di atasnya Lord kita. Kacau ini asli. Daripada kalian bingung dan berandai-andai sampai tidak bisa tidur, sini Mimin kasih spoiler untuk kalian cuplikannya di minggu depan ya, biar kalian bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Oke, jadi di part 196 atau episode 198 One Mission J di minggu depan, kita semua bakal melihat Shihao itu bakal diserang oleh ke-6 dewa secara langsung. Tentu Lord kita bakal mencoba melawan. Dibantu dengan Shi dan teman-temannya, mereka bakal bertarung secara sengit. Nah, entah gimana ceritanya, mungkin Shihao ini berhasil kabur dari mereka. Nanti dia bakal sampai ke suatu tempat yang misterius gitu guys. Di sini juga si ulat suci sudah berevolusi. Sekarang menjadi kupu-kupu. Wadidaw. Tapi nanti Shihao bakal bertemu dengan seorang wanita yang menyerang dia guys. Entah siapakah dia. Bakal terjadi sedikit pertarungan sengit di antara mereka. Siapa ya? Sepertinya dia ada dendam sama Lord kita Huang nih. Hehehe. So, selesai dulu untuk part 195 One Mission J Perfect World. Dunia sempurna. Tapi satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.